Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Suranto dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertunangan, perkawinan, dan perceraian. Yang pertama, pertunangan. Dalam hukum adat, pertunangan adalah tahap awal menuju perkawinan yang diakui sebagai perjanjian tidak tertulis antara dua keluarga untuk menyatukan anak-anak mereka dalam ikatan perkawinan di masa mendatang. Pertunangan bukan hanya sekedar janji antara dua individu, tetapi juga dianggap sebagai komitmen yang melibatkan kehormatan kedua keluarga besar. Adapun tujuan dari pertunangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya masih terpisah dengan laki-laki dan perempuan. Pertunangan ini juga agar lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah pertunangan, yaitu perkawinan. Karena mereka sudah saling mengenal antara laki-laki dan perempuan tersebut, adapun beberapa tujuan pertunangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak pertunangan dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Dan yang kedua, supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayangnya lebih cepat tumbuh. Dan yang ketiga, menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikah atau yang akan dinikahi tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului. Dan yang keempat, menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Syarat-syarat pertunangan. Syarat merupakan suatu hal yang dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilakukan, maka siapapun yang berkehendak pertunangan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik dalam hukum Islam maupun berdasarkan tradisi yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melakukan pertunangan tidak secara serta-merta bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Karena jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka peminangan yang dilakukan tidak baik secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat. Bahkan pertunangan yang dilakukan kemungkinan tidak dianggap sebagian pertunangan. Secara rinci tentang syarat perempuan yang boleh dipinang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perempuan yang tidak sedang dalam pinangan orang lain. Dan yang kedua, tidak sedang dalam masa iddah. Dan yang ketiga, tidak ada larangan syair untuk dinikahi. Dan yang keempat, perempuan yang sedang masa iddah karena ditalak bain oleh suaminya, sebagainya dipinang secara rahasia. Dan selanjutnya, perkawinan. Pengertian perkawinan menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan hanya perikatan perdata tetapi juga perikatan adat yang mencakup ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Ikatan ini mempengaruhi hubungan perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan kedudukan anak, serta mencakup adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, upacara adat dan kewajiban keagamaan, baik ibadah maupun interaksi sosial. Ten Hag dan Van Volven menekankan bahwa perkawinan menyangkut urusan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, serta dunia spiritual yang diatur hukum adat. Akibat hukum adat berlaku sejak sebelum perkawinan seperti adanya rasan, sanak, dan rasan tuha. Setelah perkawinan timbul hak dan kewajiban bagi orang tua dan keluarga dalam adat setempat, termasuk dalam membina kerukunan ruang lingkup. Akibat hukum ini seperti status suami istri, anak, dan harta perkawinan bergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat di masing-masing masyarakat. Dasar perkawinan. Tujuan perkawinan dalam masyarakat. Hukum adat adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga kebahagiaan keluarga, memelihara nilai adat, dan melestarikan warisan sistem kekerabatan yang berbeda antara suku, seperti matrilineal atau parental. Menentukan peran dan ikatan yang diambil oleh suami atau istri dalam keluarga besar, dalam perkawinan campuran atau masyarakat dengan ikatan kekerabatan yang melemah, seperti pada sebagian masyarakat Jawa. Tujuan adat ini menjadi
kurang berperan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bergantung pada tata tertib agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Bagi penganut agama tradisional, perkawinan dianggap sah jika memenuhi adat lokal di beberapa suku. Seperti Lampung, Pepaduan diperlakukan upacara adat tambahan agar pasangan resmi diakui sebagai warga adat meskipun hanya secara agama. Persyaratan perkawinan. Menurut hukum adat di Indonesia, individu tidak dapat menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabat meskipun sudah dewasa. Di masyarakat dengan sistem kekerabatan yang kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, meskipun sudah kalian memilih calon istri, pernikahan biasanya melalui peminangan dengan persetujuan keluarga atau pacaran yang diakui. Suku-suku seperti Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Jawa lebih bergantung pada kesepakatan orang tua. Sementara Batak, Lampung, dan Bali memiliki tata tertib pergaulan sebelum pernikahan. Jika ada penolakan dari orang tua atau faktor lain, hal ini dapat menyebabkan kawin lari. Batas umur perkawinan. Hukum adat di Indonesia tidak menetapkan batas usia untuk perkawinan, memungkinkan individu dari segala usia untuk menikah. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perizinan orang tua untuk perkawinan di bawah umur. Praktik seperti kawin gantung, kawin paksa, dan kawin hutang sering terjadi di masa lalu, di mana pilihan jodoh ditentukan oleh orang tua. Ukuran kedewasaan dalam hukum adat didasarkan pada tanda fisik, bukan usia. Saat ini, dalam kasus perselisihan mengenai izin orang tua, penunjukan wali harus mempertimbangkan struktur kekerabatan dalam masyarakat patrinial. Wanita tidak berhak atas anak kemenakan, sedangkan dalam masyarakat matrinial, lelaki tidak berhak di masyarakat parental. Kedua orang tua dapat menggantikan kedudukan orang tua yang sudah tiada atau tidak mampu. Perjanjian perkawinan. Perjanjian sebelum atau pada waktu perkawinan dalam hukum adat di Indonesia melibatkan kedua calon mempelai dan keluarga mereka, mencakup status suami istri, kedudukan dalam keluarga, serta perjanjian mengenai harta seperti uang, jujur, dan harta bawaan istri. Perjanjian ini biasanya diumumkan secara lisan atau upacara perkawinan dan tidak memerlukan pengesahan resmi, tetapi harus diketahui oleh kepala adat. Dalam masyarakat Islam, perjanjian ini juga diakui sesuai dengan ajaran agama. Terdapat larangan terdapat praktik tertentu seperti lafiaret dan perkawinan antara mertua dan menantu. Setiap suku memiliki aturan eksogami, misalnya di Batak dan Minangkabau, melarang perkawinan sesuku atau sekampung dalam masyarakat Jawa yang bersifat parental. Larangan berlaku untuk perkawinan antara saudara kandung, sementara perkawinan antar individu tanpa hubungan kerabat diperbolehkan. Dan yang selanjutnya perceraian. Pengertian perceraian dalam masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, bentuk perkawinan, dan agama. Di masyarakat parental seperti Jawa dan Pasundan, perceraian lebih umum terjadi. Masyarakat matrinial Minangkabau juga mengalami perceraian cukup sering, meskipun mereka umumnya beragama Islam. Sedangkan masyarakat Semendo dengan bentuk perkawinan Semanda lebih jarang bercerai. Pada masyarakat Kristen di Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, perceraian juga terjadi tetapi hidup bersama tanpa menikah dan poligami tidak resmi lebih umum. Di Batak perceraian jarang terjadi dan hidup bersama tidak diakui dalam adat. Di Lampung perceraian lebih sering terjadi di kalangan masyarakat pesisir dibandingkan dengan masyarakat pedalaman Pepaduan.
Tata cara perceraian dalam hukum adat. Secara umum, dalam hukum adat, perceraian lebih mengutamakan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan konflik sebelum berlanjut ke pengadilan. Setiap agama dalam masyarakat adat dapat mempengaruhi secara perceraian dijalankan. Namun, prosedurnya setiap disesuaikan dengan hukum negara. Jika upaya musyawarah gagal, masyarakat adat menawarkan opsi perceraian semu, di mana pasangan dapat hidup terpisah tanpa memutus ikatan pernikahan dan memungkinkan rujuk di kemudian hari. Untuk khusus seperti perzinahan, perceraian biasanya lebih diprioritaskan dengan pilihan antara perceraian semu atau perceraian formal di pengadilan. Akibat perceraian dalam hukum adat. Dalam hukum adat, akibat dari putusnya perkawinan berbeda-beda berdasarkan sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal atau parental, dan bentuk perkawinan. Dan yang pertama, patrilineal. Anak-anak, harta, dan status istri berbeda di bawah kendali suami, dan keluarga istri tidak membawa harta jika bercerai. Dan yang kedua, matrilineal. Anak-anak dan harta pusaka tetap pada pihak istri, dan suami tidak membawa harta dari kerabat istri. Dan yang ketiga, parental. Harta bersama dibagi rata, sedangkan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua. Masing-masing sistem adat memiliki ketentuan berbeda mengenai hak anak, harta, dan hubungan kerabat setelah perceraian atau kematian pasangan. Kesimpulannya, pertunangan dan perkawinan dalam konteks hukum adat dan agama di Indonesia memainkan perceraian yang sangat penting dalam bentuk ikatan keluarga, melestarikan nilai sosial, dan menjaga keharmonisan antara masyarakat. Kedua konsep ini tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan keluarga besar dan kekerabatan dan aturan-aturan dan tradisi yang beragam di seluruh Indonesia. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang berimplikasi pada status hukum kedua. Proses perceraian di Indonesia mengikuti ketentuan agama yang dianut seperti Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, dan biasanya diawali dengan musyawarah keluarga sebelum dibawa ke pengadilan. Jika tidak berhasil, terdapat praktik perceraian semu, di mana pasangan tidak tinggal bersama tetapi tetap terikat secara hukum. Akibat perceraian bervariasi berdasarkan struktur kekerabatan. Dalam masyarakat patrilineal, harta dikuasai suami dan anak-anak, tetap benda hukum dalam kerabat ayah. Di dalam masyarakat parental, harta bersama juga dibagi dan tanggung jawab pemeliharaan anak dan dipegang oleh kedua orang tua. Secara keseluruhan, perceraian memiliki dampak signifikan pada status sosial, hukum, serta kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.